akan bahas mengenai buku Tafsir Keris, tapi dengan topik yang lebih umum, yakni soal keris dalam ranah spiritual Jawa. Oke, ada Mas Is yang udah bergabung, selamat datang. Terus kemudian kita sambil nunggu Pak Tony untuk gabung. Gimana puasa ini, koleksi kerisnya nambah nggak teman-teman? Oh, terima kasih Pak Badirin yang dari Raha, Sulawesi Tenggara. Wah, jauh banget. Terima kasih dah meluangkan waktu. Oke, kemudian siap. Ini belum waktunya ngopi. Mas Ari. Oke, ada Pak Kumboro, ada Mas Bas udah gabung. Bentar, Pak Tony. Sambil nunggu Pak Tony udah gabung belum? Saya cek. Belum. Ini ada yang sukanya teteh, nggak suka ngopi ini. Oke, udah. Wes podo kok nang anu ya. Oke, ada Pak Bambang Duyatmoko, kemudian Mitra Promotion, Pak Elvin Satrio, terus kemudian ada Pak Auk. Teman-teman, terima kasih udah hadir. Bentar, nah ini Pak Tony udah gabung, saya add. Nah, kita akan terhubung dengan Pak Tony. Halo, Sugeng Ejang. Pak ya, Tony. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Ya. Ini teman-teman udah siap kita pagi ini kita mulai ya teman-teman. Jadi hadir di tengah kita ada Pak Tony Yunus. Beliau ini salah satu sesepuh keris Indonesia, tokoh perkerisan nasional, penulis buku Tafsir Keris. Saya kira bagi teman-teman yang belum punya buku beliau, wajib punya, karena buku ini diterbitkan 2012 ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Ya, 2012 Mas. 2012, bukunya sangat bagus, membahas tentang bagaimana keris dalam konteks spiritual, dalam ranah spiritual Jawa dan lain sebagainya. Nah, Pak Tony udah lumayan banyak teman-teman yang gabung, ada 25 peserta aktif yang udah mulai gabung dan banyak ya. Udah mulai gabung banyak. Jadi ini ketika bahasnya bagus. Narasumbernya Pak Tony itu langsung pada semangat. Oh, ini langsung gabung semua. Teman-teman. Oke, baik. Ini teman-teman udah mulai saling menyapa, ada yang dari Malang, ada dari Sulawesi, dari Kalimantan juga ada, kemudian dari Jogja, Semarang, kemudian Surabaya dan lain sebagainya sudah mulai banyak menyapa. Nah, Pak Tony, keris dalam ranah spiritual Jawa. Nah, sebetulnya apa sih yang membuat keris itu istimewa bagi teman-teman yang baru bergabung atau kemudian baru belajar keris? Kan sering kali kaget ya, keris ini apa sih yang kemudian membuat istimewa sehingga dia di dalam konteks sejarah dia dituliskan, dia menjadi bagian dari kebanggaan kita yang sudah diakui UNESCO itu. Apa sih yang kemudian membuat keris ini begitu penting posisinya dari dalam tradisi kita, Pak? Ya. Jadi keris itu ada tangible sama intangible ya. Intangible itu ada beberapa aspek ya, antaranya aspek spiritual yang itu mengenai mistik ya, kemudian juga mengenai sejarahnya, mengenai artnya ya. Nah, kalau kita bicara mengenai spiritual, memang biasanya sih masyarakat kita ini tidak lepas dari hal-hal mistik itu ya. Tapi kita masih luruskan dulu gitu pengertian dari
mistik itu ya. Jadi keris itu ditempa ya dengan bara api, ditempa, dilipat ya. Dan di situ partikel-partikel besi itu berubah sehingga membuat daya baru. Nah, daya atau energi ya, energi ini kemudian menjadi satu hal yang paling penting di mana si empu ya, manusia kita ini ya, setiap manusia itu sebetulnya hidup dari simbol ya. Jadi kita boleh dibilang animal simbolikum lah, itu menurut Ernest Cassirer ya. Kemudian Jung juga pernah ngomong itu ya, bahwa simbol-simbol itu oleh empu kita yang sebetulnya kita sangat menghargai sekali. Dia punya satu pemikiran bahwa saya ingin memberikan daya pada keris itu dengan tujuan-tujuan tertentu ya. Jadi gini Mas Unggul, daya itu kita bayangkan dengan kita upamakan dengan anak panah ya. Nah, kemudian busurnya ini yang ngerjain empu. Kita arahkan kemana? Ke kerezekian, ke kederajatan ya. Nah, akhirnya empu itu membuat simbol-simbol untuk kerezekian misalnya. Itu seperti pendar-pendar tetes air, gelombang-gelombang, alur-alur lengkok-lengkok ya. Kemudian kalau di dalam keris itu beras utah ya. Kemudian ada juga yang untuk kederajatan ya, untuk hebat itu ya itu pohon itu apa namanya rondoru ya, dibikin satu seperti api yang menjulur ke atas. Artinya itu satu kebanggaan, satu ambisi yang tinggi sekali yaitu kederajatan ya. Nah, kemudian ada yang keleng ya, keleng itu untuk ketentraman, untuk pendeta ya. Kemudian ada juga garis-garis lurus yang tegak itu sebetulnya sapu, seperti hanya mengusir segala tolak bala. Kemudian ada lagi yaitu raja. Nah, raja ini sebetulnya muncul dari ekspresi dari empu, yaitu ekstasinya empu untuk membuat satu bentuk simbol di mana simbol ini adalah simbol kekuatan-kekuatan mistik yang dia maksudkan. Jadi gini, jadi simbol-simbol itu tidak lepas dari perkerisan. Dan kita harus berbangga, abad 19 itu abstrak, lukisan seni lukis abstrak baru ada. Sementara kita zaman Majapahit sudah ada abstrak. Gitu. Jadi inilah hebatnya keris. Ya, zaman Majapahit itu sudah ada abstrak Mas Unggul, ya. Gitu. Lah ini kira-kira seperti itulah ya. Kemudian nah orang ini membawa keris dengan gambar katakanlah motifnya pamor itu udan mas misalnya ya atau beras utah, nah, itu diharapkan memiliki rezeki yang baik. Kemudian mempunyai keris yang garis-garis singkir, diharapkan dia bisa menyingkirkan tolak bala dan sebagainya. Ya kira-kira begitu Mas Unggul ya. Itulah sehingga nilai keris itu beda. Nilai keris ini tidak hanya tangible, hanya nyata seperti pisau, besi, tidak. Ada aspek lain yang intangible tadi. Itulah yang menjadi berharga. Itu Mas Unggul. Lalu sebetulnya Pak, kan banyak teman-teman yang kadang bingung ya. Keris itu sebetulnya senjata tikam, senjata tusuk, atau dia senjata simbolik sih Pak? Dan sejak kapan? Nah, itu proses. Gimana itu Pak? Itu terjadinya proses ya. Awalnya itu penemuan tempa besi ini mengalahkan perunggu. Perunggu Dongson itu masih lemah, artinya bisa patah, bisa inilah. Ini penemuan dari tempa lipat besi ini menjadi satu keunggulan tersendiri untuk senjata. Nah, kemudian raja sangat membanggakan karya empu ini. Nah, sehingga empu ini juga terbeban mental gitu loh. Ketika membuat keris untuk raja, dia pun juga ingin membuat sesuatu yang betul-betul bertuah gitu, yang sesuatu yang kuat, yang ampuh lah gitu. Sehingga ketika misalnya raja bilang, saya tolong dibikinin keris untuk patih saya, karena patih saya sebentar lagi akan perang ya. Si empu ini melakukan
semedi ya, meditasi untuk menemukan ide apa ini untuk supaya sang patih nanti menang dalam perang. Akhirnya dibuatlah karena waktu dia bertapa, waktu dia merenung, ada daun pisang atau belarak yang jatuh, jatuh ke lantai, ke tanah. Nah, disitulah Empu kemudian berpikir, kita bikin aja nih belarak sineret. Nah, sebetulnya yang dimaksud adalah apa? Mayat yang diseret. Artinya Oh, patih yang disono dibunuh, diseret. Nah, oh, ini simbolik lagi. Jadi manusia Indonesia, manusia itu sebetulnya simbol terkait dengan keren, keren. simbol. Kira-kira begitu, ya. Jadi setelah itu terjadilah spiritualisasi terhadap keris. Si Hmm, raja sendiri juga mengangkat keris sebagai sesuatu yang hebat, ya. Kemudian juga si empu yang bekerja juga melakukan bertapa, melakukan hal-hal yang spiritual untuk membuat keris itu. hmm, Makanya terjadilah, yaitu tadi pertanyaannya apa tadi? hmm. Gitu. Perubahan dari senjata Jadi ke simbolik ya, itu, gitu. Hmm, jadi prosesnya ke situ. Memang hmm, awalnya tuh senjata tikam, awalnya senjata tikam. hmm, Dan senjata tikam yang dilakukan ketika siat rapat atau pertempuran jarak dekat. hmm, Gitu. Beda dengan tombak. Kalau tombak kan panjang ya ininya apa namanya landainya ya. Nah, kalau ini sudah bertemu jarak dekat baru memakai keris. Itu hmm, kira-kira begitu. Memang awalnya senjata tikam. hmm, Kemudian terjadi spiritualisasi. Akhirnya jadi ageman. Kemudian zaman Sultan Agung. Nah, Sultan Agung ini membebaskan semua rakyat diperbolehkan untuk memakai keris. Akhirnya menjadi simbol untuk busana. Nah, ini oh, pelengkap busana. Nah, berkembang. Lah, pelengkap busana pun akhirnya memiliki grade-grade tertentu. Misalnya pendok yang kemalu merah itu pangeran, ya. Terus hmm, kemudian pendok kemalu hijau itu biasanya untuk prajurit, ya. Atau terus pendok kemalu hitam. Kemudian kalau rakyat ya pendok biasa. Itu ada grade-grade-nya, gitu. Nah, hmm, itu lahirnya budaya keris. Gitu. Itu hmm. zaman Sultan Agung itu mulai inilah, Lalu mulai berkembang. Baik. kalau pemaknaan simbolik keris sendiri kan, apakah ada perbedaan Pak? Misalnya kalau dulu zaman Majapahit itu kan pengaruh Hindu-Buddha kan kuat. Lantas kemudian Demak kan menjadi Islam, Sultan Agung juga Islam. Nah, apakah ada Ya. perubahan dalam pemaknaan simbolik itu? Sebetulnya nggak ada perubahan karena Islam sendiri masuk masuk ke Indonesia ini itu juga sinkretis gitu. Mereka menggunakan kultur, mengembangkannya itu menggunakan kultur. Seperti Sunan Kalijogo misalnya, dia mulai mengubah wayang dan sebagainya. Wayang bukan ciptaan dia, Mm-mm. sudah ada zaman dulu Mm-mm. dari wayang beber, wayang macam-macam, tapi digubah sehingga ada punakawan, ada itulah ya memang semuanya itu berkembang mas jadi saling sinkretik ya saling memengaruhi gitu lah ini memang bedanya Islam Jawa itu di situ. Hmm. Lalu sebetulnya apa Pak? Syarat sebuah senjata itu dalam apa wujud keris itu disebut sebagai keris. Itu syarat apa aja sehingga dia oh ini yang namanya keris, ini bukan keris. Ah, yang jelas yang kita lihat dari fisik yang sekarang ada kita nggak bisa tahu ya apakah dulu si Empu menciptakan ini terus menamakan diri dengan keris kita nggak tahu. Mm-mm. Tetapi setelah kita lihat sekarang, kebanyakan orang menyebut keris itu adalah senjata ya yang memiliki bonjo atau disilang ya. Kemudian ada condong lelehnya. Nah, sebetulnya condong lelehnya ada dua fungsi Mas Unggul. Yang Mm-mm. pertama itu untuk peperangan, ketika masuk ke perut, dia narik bisa lebar. Sobeknya itu bisa lebar. Jadi itu teknik-teknik untuk perang. Namun juga ketika itu perkembangannya ke busana. Dengan miring begitu diselipkan di punggung itu bagus. Di Mm-mm. busana. Kalau lurus kan jelek. Itu namanya condong leleh, Mas. Itu namanya condong leleh. Mm-mm. Ya. Mm. Lalu kalau soal keris luk dan keris lurus sendiri Pak, pemaknaannya selain
dalam aspek fungsional tadi misalnya buat nusuk, ada aspek Ya, lain nggak dalam konteks simboliknya, Pak? ya, ya itu simbol juga, itu simbol juga. Jadi eh, kita nggak lepas dari filsafat simbol ya. Filsafat simbol itu mungkin kita sebut semiotika ya. Mm-mm. Di semiotika itu kita apa namanya menemukan banyak sekali di pergerisan ini yang bisa kita tafsirkan gitu. Misalnya keris lo itu ada lo 5 itu bendowo, itu untuk ini ya, lo 13 untuk ini, lurus dan sebagainya. Bahkan ada orang yang bilang keris lurus itu untuk manter ya, untuk apa namanya religius, untuk menyembah Tuhan, lurus lah kehidupan yang benar. Makanya disebut keris bener, nggak lo gitu. Jadi sebetulnya itu juga simbol, tetap simbol. Itu kreativitas dari empu waktu itu gitu. Hmm. Yang Artinya, dilanjutkan sampai sekarang. Ya. artinya kesepakatan mengenai simbol itu sebetulnya muncul sejak dari dulu, atau kemudian pemaknaannya itu bergantung pada subjektivitas masing-masing apa namanya pelaku perkerisan itu sendiri, Pak. Oh dari dulu Mas. Lah ini yang disebut Hmm. pakem. Hmm. Nah kalau kita kan tahu zaman awal ya, Kusni juga pernah menulis dalam pakem keris, kemudian Winter juga pernah menulis ada Hmm. 51 dapur ya. Hmm. Itu mereka empu-empu dulu ya itu menyebut misalnya Empu Ramadi misalnya membuat katakanlah Tilamupeh atau Balebang tahun sekian ini. Lah Kiai Kiai Balebang atau Kiai Tilamupeh ini bentuknya sudah tertentu sehingga menjadi dapur babon. Hmm. Nah, jadi kalau ada orang ngomong Tilamupeh itu pakai kembang kacang itu ya salah gitu loh. Mungkin gitu. Iya, Nah, iya. ini juga gitu. Seperti itu mengenai keris itu, Mas, keris Diponegoro. Kanjeng Kiai Nogo Siluman itu dapur babon. Hmm. Dapur babon tidak boleh untuk gelar. Kalau orang menamakan gelar Kiai Nogo Siluman itu dalamnya harus Nogo Siluman. Kalau Hmm. enggak ya salah. Dan saya enggak pernah menjumpai, Mas, Kanjeng Kiai di keraton-keraton yang pernah kita lihat ya, pernah saya lihat, Sarubo itu ya juga lo 7 Sarubo. Oh. Kanjeng Kiai Sengkelat ya Sengkelat gitu loh. Kanjeng Kiai Liman Kalaban ya ada gajahnya gitu. Hmm. Kanjeng Kiai Gajah Singo lah itu kerisnya Pak Ferry itu juga Kanjeng Kiai Gajah Singo dibuka ada gajah singonya gitu loh. Nah makanya Hmm. kalau Kanjeng Kiai Nogo Siluman ada orang yang ngomong bisa aja dinamain Kanjeng Kiai Nogo Siluman isinya Nogo Sosro, itu orang nggak ngerti pakem. Itu Mas ya. Itu nggak ngerti pakem, nggak tahu babon-babon dapur dulu gitu loh. Babon keris atau dapur dulu itu sudah diciptakan. Gruneman misalnya, Gruneman menciptakan 118 menemukan 118 dapur babon ya. Hmm. 118 dapur babon itu antara lain ada Nogo Siluman dan Nogo Sosro Hmm. ya. Nah, kemudian Guru Neman sendiri juga pernah mendapat keris dari orang Keraton Jogja lah, saya lupa ya namanya Mertanegara apa siapa gitu, ya. Itu namanya gelarnya apa? Kanjeng Kiai Sekar Paningset Nogo Siluman. Dibuka Nogo Siluman, Mas. Nggak mungkin itu Oh. dibuka terus sengkelat gitu, nggak mungkin. Gitu loh. Jadi kalau nama dapur babon untuk gelar keris itu harus tepat. Hmm. Nah, ini pakem. Banyak orang yang ngomong, wah itu jago saya namain si Pendor itu. Lah itu kan pitik, orang yang pakem gitu loh. Ya kira-kira gitulah Mas. Ya, ya memang ramai itu waktu itu. Ya, ya Hmm. gimana? Bagaimana? Ya. Oh gitu. Nah, artinya kalau apa namanya kan banyak saya baca di beberapa media online itu ya Pak. Ada Ki siapa, ada ahli spiritual siapa itu yang ngomong bahwa itu bukan kerisnya Diponegoro misalnya. Ini yang menyebabkan wabah apa Pagebluk gara-gara salah ambil keris itu pandangan seperti itu menurut Pak Tani Ya, gimana? salah. Itu Mm-mm. salah. Jadi gini, eh itu keris itu ya.
keris itu saya yakini itu keris Diponegoro. Itu betul, keris Diponegoro. Cuman gelarnya salah lah itu ya, bukan itulah gitu. Nah, kemudian keris ini masuk dianggap pagebluk itu juga salah. Salah. Karena keris itu biasanya positif, Mas. Doa-doa empu itu, mantra-mantra empu itu tidak menjadi penyebab gitu. Justru saya bilang waktu itu, dengan hadirnya keris itu, saya ada di Historia kalau nggak salah. Dengan hadirnya keris itu di Indonesia, saya kira pagebluk ini ya, wabah ini selesainya sekitar bulan Mei lah setelah Lebaran. Itu saya tulis itu ada tulis udah ngomong tuh di wawancara itu. Ya, kita lihat aja nanti ya. Saya juga bukannya orang ahli gitu, cuman asal ceplos aja gitu. Ya Mas, gitu. Artinya kan Pak Tony meyakini bahwa keris apapun itu dia tidak mampu atau tidak bisa menimbulkan pagebluk, karena kan memang keris dibuat dengan doa yang baik, gitu Pak. Betul, betul. Jadi tidak negatif lah. Salah kalau misalnya sekarang begini, ada orang dalam keluarga itu terima keris baru, ya barusan terima, anaknya sakit panas. Wah, dia langsung, wah ini keris gini, ini juga salah. Salah. Nggak mungkin itu. Jadi sebetulnya keris ini tetap keris baik lah. Keris yang sifatnya itu sudah ada doa-doa dari empu. Kecuali Mas, ini. Kecuali dia itu sudah ditanganin oleh paranormal atau dukun, dienduksi dengan jin, dienduksi dengan roh-roh halus, ditempelkan di situ. Itu mungkin terjadi. Mungkin terjadi. Artinya tuahnya bukan tuah murni. Kalau murni dari empu, nggak mungkin, Mas. Nggak mungkin. Gitu. Jadi itu ada ini. Tapi untungnya begini, Mas. Zaman sekarang ini, semua keris itu diwarangin dan dilihat pamornya gitu. Jadi keuntungannya di situ. Sebetulnya jangan salah, semua tempelan atau induksi roh-roh halus atau jin dan sebagainya itu lepas dan lari kalau sudah di jeruk nipis, Mas. Makanya zaman dulu disebutnya diputih, dibersihkan, diputih. Nah, ini diputih ini sebetulnya fisik juga putih, tapi juga tempelan-tempelan, katakanlah ada menyan, ada candu, ada ya itu termasuk ruh-ruh yang ada di situ tuh bersih, Mas. Makanya itu anak-anak sekarang menyimpan keris tuh tenang, nggak ada masalah kok, karena udah diwarangin, udah dijamas bersih itu. Iya. Jadi jarang, kecuali Mas Unggul dapat keris di daerah desa atau di mana yang sudah karatan dan kelihatan ada menyan-menyan, ada tempelan-tempelan jin, tempelan-tempelan candu ya. Nah, itu masih hati-hati itu. Masuk rumah hati-hati. Bisa aja nanti terjadi kegaduhan lah gitu. Jadi ini kita harus inilah, harus tahu lah masalah-masalah. Artinya berarti kan keris itu tidak membawa kemudorotan kan Pak? Artinya tidak membawa petaka bagi pemiliknya atau apa? Karena kan banyak orang misalnya yang sekarang ini teman-teman muda itu kan banyak yang sering cerita bahwa saya mewarisi keris tapi tiap ini gelodakan terus bikin anak saya sakit dan lain itu gimana Pak sebetulnya? Ya itu karena ya tadi karena ya langsung digadok-gadok kayak gitu Mas, langsung dihubungkan gitu. Karena dia sendiri itu sudah punya pemikiran bahwa keris itu serem, keris itu wono isine, keris itu wono setane gitu loh. Jadi dia sendiri sudah terisi gitu loh. Sehingga ya begitulah akhirnya. Padahal nggak benar gitu. Empu Mas, empu itu kalau membuat keris yang betul-betul keris yang diharapkan oleh raja untuk keris yang bagus, itu nggak main-main. Dia minta izin pada penunggu-penunggu seluruh Jawa. Di tafsir saya tulis ada satu kidung yang namanya Kidung Rumoyo. Ya, Kidung Rumoyo itu semua danyang di Solotigo, danyang di Pengging atau penunggu-penunggu di seluruh Jawa ini dimintain izin. Saya permisi, saya membuat keris. Saya ingin memasukkan mantra-mantra, ya. Dan mantra-mantra ini mantra-mantra yang doa pada Tuhan, gitu. Jadi
ada permisinya gitu. Makanya kalau membuat keris yang betul-betul dibutuhkan tuahnya, dibutuhkan kekuatannya, sebaiknya itu ngidung dulu malam, ngidung Rumoyo. Itu panjang sekali Kidung Rumoyo itu. Bisa 1 jam lebih. Kalau misalnya bagi teman-teman milenial Pak yang nggak bisa ngidung, nggak bisa bahasa Jawa itu bisa diganti bahasa apa? Nyetel kasetnya aja. Nyetel Oh. kasetnya aja. Di YouTube mungkin ada kok Kidung Rumoyo. Cari-cari di YouTube mungkin ada. Iya. Nyetel kasetnya aja. Karena memang kidung ini memang jarang sekali digidungkan, kecuali ada keperluan ini. Kalau kayak saya dulu waktu mengadakan pameran di Galeri Nasional, di Museum Nasional, itu sebelum pembukaan kan saya ada suruh orang ngidung, Kidung Rumoyo itu. Saya suruh ngidung Rumoyo waktu pembukaan itu. Waktu pembukaan itu jadi tamu-tamu mau masuk itu masih ngidung, hidungnya masih belum selesai itu. Masih belum selesai. Pakai gitu Mas. Itu tetap gitu, itu ya ini kepercayaan Mas, tapi sebaiknya ini tradisi ini tetap dijaga gitu. Ya memang ini beda ya Mas ya, masalah agama ya. Beda dengan agama dan kebudayaan itu beda. Ya, kalau saya memandang kalau agama itu sudah dianggap sebagai wahyu Tuhan ya. Jadi sudah tersedia, harus ditaati. Sementara kalau kebudayaan itu adalah pemikiran manusia untuk mencari diri sendiri, membaca tentang alam, ya. Seperti dalam buku Tafsir Keris itu, saya lebih berdasar pada kepercayaan kejawen. Kepercayaan Jawa itu apa sih? Alam dunia ya, alam jagat yang luas ini adalah tulisan Mas. Ini buku. Sastro Jendro, ya. Sastro itu tulisan. Jendro itu dewa Indra atau Harjendro itu dunia. Jadi kita ini orang Jawa itu belajar pada tulisan alam ini dan kehidupan. Nah, misalnya gini, misalnya pohon ya. Ada pohon bambu yang geraknya itu orang Jawa dulu tuh merenungkan Mas. Terus ada yang gluyut kena angin ini. Kok bisa begitu? Itu direnungkan sampai kelahiran bayi. Kenapa keluar ketuban dulu, darah dulu, ususnya dipotong, kemudian di hari-harinya keluar. Itu yang disebut sedulur papat kelima pancar tadi gitu lah. Ya ini di sini ini saya tidak ingin dikaitkan dengan agama. Beda. Karena agama itu sudah ada diyakinin sudah turun sebagai wahyu Tuhan. Sementara kebudayaan ini terus berkembang, Mas. Terus berkembang. Orang milenial pun mulai memiliki satu cara-cara seperti sekarang ada 4G, ada 5G. Itu kan sudah merupakan satu hal yang terus berkembang. Iya. Gitu. Lah, itu kira-kira begitu, Mas. Jadi tadi mengenai ada keris yang membuat malapetaka itu, saya kira itu digadoke aja. Memang banyak kisah-kisahnya mengenai itu. Ya, banyak kisah-kisahnya. Kalau tadi Pak menyangkut soal aliran kepercayaan, nah aliran kepercayaan dalam keris sendiri kalau di kejawen itu ada apa aja sih Pak? Ya, nah kalau ya, ini juga memang sangat luas nih ya. Jadi gini, kalau saya melihat aliran kepercayaan sendiri ya, itu sebetulnya babonnya ya tadi Sastro Jendro Hayuningrat Pangurating Diyu ya. Artinya tulisan alam, tulisan semesta sebagai guru untuk meruat diri kita jauh dari menjadi raksasa. Civilization jadi biadab menjadi beradab. Nah, itu dilakoni oleh orang Jawa gitu. Nah, kemudian setelah itu Sastro Jendro ini diayatin oleh setiap orang, ya kan? Tapi ada beberapa orang yang memiliki satu inspirasi atau katakanlah wahyu atau apalah ya. Inspirasi itu muncullah sempalan-sempalannya. Tapi intinya sebetulnya itu, Mas. Intinya tetap Sastro Jendro Hayuningrat tadi. Sastro Jendro Hayuningrat Pangurating Diyu. Nah,
itu sempalannya nanti ada Sumara, ada Kapitayan, ya, ada macam-macam lah itu. Banyak sempalannya, mungkin 200 sekian, mungkin mesti tanya sama Bu Sri Hartini itu. Yang ya dulu kan dia dirjen itu, direktur itu, direktur kesehatan lah. Mesti tanya tuh berapa itu, 200 berapa itu lebih. Nah itu. Nah kemudian keris sendiri juga begitu. Keris sendiri juga begitu. Dari cara mengerjakannya, pakai ritual sesajennya, ya. Sesajen itu juga simbol-simbol, Mas. Sesajen itu simbol, termasuk tumpeng itu ada simbol-simbol semua gitu. Kenapa kok pakai di atas merah, ya. Kemudian ada bawang, ya, berambang yang disunduk gitu, ya. Kemudian ada tumpeng emas, ada tumpeng robyong, macam-macam. Itu semua simbol, Mas. Itu semua simbol. Gitu. Nah, dalam perkrisan juga begitu. Nah, sebetulnya yang saya ceritakan tadi, inti dari esoterik keris tadi adalah daya tadi. Yang di tangan busur panah, yang anak panah yang busurnya diarahkan oleh empu. Gitu. Kemudian mengarahkannya itu berbentuk simbol-simbol. Simbol-simbol itu jenis-jenis pamor. Pamor bulat-bulat, pamor lurus-lurus, singkir, pamor kederajatan, terus pamor keleng, kemudian raja dan sebagainya tadi. Nah, itu sebetulnya dasarnya, basicnya dari situ. Gitu. Tetapi jangan salah juga, Mas. Kita juga harus memaklumi karena ada juga aliran-aliran kajiman, Mas. Nah, aliran kajiman itu orang-orang yang mempercayai roh, mempercayai jin. Gitu. Nah, tapi itu juga berkaitan, Mas. Sekarang gini, daya ya. Daya dari sebuah keris ini difiguratifkan. Artinya begini, daya dari sebuah keris ini kemudian saya manusiakan, saya figuratifkan menjadi satu bentuk makhluk. Nah, ini juga nggak salah gitu, makhluk gitu. Bahkan di zaman dulu saya kan di tafsir keris saya ada dapat catatan itu mengenai bahwa satu keris itu dayanya ini kalau ada kelangenannya, Mas. Loh, orang Jawa itu hebatnya di situ. Kelangenan itu apa, Pak? Kan banyak yang belum tahu ya, Pak, kelangenan itu ya. Ada kesenangannya. Oh, jadi daya ini dihidupkan. Daya ini dihidupkan menjadi satu bentuk makhluk halus lah katakanlah, makhluk atau katakanlah bau reksa. Yang mana bau reksanya ini punya kelangenan. Contohnya misalnya Carita Keprabon. Zaman dulu itu orang hobi burung itu ada hubungannya dengan keris, Mas. Di kampung-kampung, di keraton, di Baluarti, di keraton, di deket-deket saya, di ganggang saya tuh ada yang piara gelatik. Ternyata sebetulnya ya ini mungkin dia memang piara gelatik karena niru-niru piara gelatik. Sebetulnya ada orang yang sebetulnya punya Carita Keprabon, kelangenan dari bau reksonya ini adalah gelatik. Nah, si gelatik ini dipelihara gitu loh. Kemudian ada juga dapur brojol, itu kelangenannya perkutut, ya. Kemudian udan mas itu ini juga selain catatan itu juga dibenarkan karena BPH Somodiningrat itu juga cerita sama saya. Kowe nek duwe keris dapur udan mas, pamor udan mas, centelono duit benggol yang iso benggole benggol mas. Karena Mbak Reksonnya seneng itu sehingga ada rezeki, harmoni. Nah, dengan adanya harmoni tadi ada rezeki. Gitu loh. Nah, itu kira-kira begitu, mungkin bisa dilihat di buku tafsir keris itu. Menarik. Itu detail itu, Mas. Gareth Solium ya, Gareth Solium yang nulis The Book of Japanese Keris ya. Gareth Solium dari Hawaii itu koresponden dengan saya ketika saya kasih PDF saya ya. Dia sampai bilang, aku 6 tahun di Indonesia, aku belum ngerti. Tapi sekarang aku ngerti. Loh, berarti dia membenarkan gitu loh. Keren, Pak. Keren. Berarti loh, dia belajar sama Gotik Swan ya, Panembahan Harjonegoro. Oh, belajar.
cara narik, cara menghunus keris, ini pokoknya etika dari keris itu semua dia dipelajarin gini. Sampai orang bikin warongko aja dia, waduh benar-benar. Atau ada pakai perasaan dan sebagainya gitu. Tapi yang namanya kosmologi Jawa ini dia nggak nangkep loh, Mas. Nggak nangkep. Coba sekarang kita pelajarin deh buku-buku Barat lah, katakanlah Chris Dish misalnya, Carsten and Jensen misalnya, dia psikoanalis ya. Tapi saya bilang itu banyak sekali yang nggak benar. Kemudian David Van Doren, banyak. Saya lihat ini apa ya, anggapan sendiri aja gitu loh. Jadi nggak benar saya bilang. Lah, tapi ya itulah karena kita dulu ya untuk referensi ya udah. Berarti kita ini ya percaya sama buku-buku itu gitu loh. Orang Indonesia Mas sebetulnya, teman-teman kita sekarang, termasuk kata-kata diskusi ya, di Gonjowulung misalnya, kemudian di buku-buku, kemudian tulisan-tulisan Mas Hidayat misalnya, itu kalau dibukukan Mas, itu sudah ngalah ke tulisannya wong bule kok. Gitu. Lah kita itu gimana? Di Ponegoro keris balik di Ponegoro Mas. Lah kok percaya karo penelitian Belanda gitu. Ya. Mas, saya terus terang pernah diskusi Mas. Diskusi dengan salah seorang dokter nih. Dokter ini koleksi keris juga. Jenengan juga mungkin kenal gitu loh. Koleksi keris juga. Saya kasih itu Mas, laporan tentang penelitian Belanda, ya kan, tentang penelitian Belanda. Dibaca. Semua ya, dokumentari cross examination-nya itu tidak tepat. Gitu loh. Bahkan Profesor Susan Lugene sendiri itu menyatakan adanya Kris Kiai Nogosiluman itu sudah merupakan ngangkat dari satu hal yang fiktif gitu loh. Jadi ini fiksi ini sebetulnya. Gitu loh. Nah, kemudian dia sampai bilang ini sebetulnya terjadi kebuntuan. Sehingga mengundang orang Indonesia untuk melakukan satu verifikasi. Nah, tetapi yang diundang ini ahli sejarah yang juga kagum terhadap Belanda gitu loh. Jadi dia nelitinya, iya suratnya sentot lah. Saya kan ngomong, suratnya sentot itu ternyata sekarang kan dijawab sama Peter Carey. Yang nulisan orang lain. Loh, sentot itu buta huruf, Mas. Itu ada di jurnalnya Justus Henrik Kurnel apa itu. Itu buta huruf, reso nulis. Zaman dulu di Ponegoro menginginkan Sentot itu menjadi seorang ulama, seorang ustadz. Tapi dia males gitu loh. Ini buta huruf, Mas. Nah, ketika saya bicara gitu di video di YouTube ya, sekarang Peter Carey sendiri ngomong kalau Sentot itu buta huruf dan itu surat yang nulis orang lain. Ini kan sudah tipis sekali Mas kebenarannya. Nah, ini sudah satu gesek Mas, gesek. Nah, kemudian ya, Sentot menyatakan gini itu terjemahan. Fotonya adalah foto terjemahannya. Tidak ada foto asli tulisan Sentot huruf Jawa. Ini satu. Ya, kan? Yang kedua, disposisinya Raden Saleh itu kan sudah beda 8 bulan, Mas. Sentot nulis bulan apa gitu ya, kemudian bulan Mei kalau salah. Raden Saleh datang melihat tulisan itu dan kemudian disodorin keris itu sudah 8 bulan. Bulan Januari kalau nggak salah. Benar nggak keris ini yang disebut Sentot? Nah, Raden Saleh hebat. Kanjeng Kiai Nogosiluman itu ini, siluman itu adalah ini. Semua narasinya nggak salah. Narasinya tepat, pas. Tetapi ketika bicara tentang fisik, yang diharapkan peneliti Belanda itu fisiknya tepat, ya kan? Ternyata fisiknya itu Nogososro. Yang diceritakan sama si Raden Saleh itu kan Nogososro, Mas. Gitu loh. Jadi disinilah sebetulnya mesnya ada di sini. Gitu. Cuman ya saya tetap menghargai Belanda mau mengembalikan itu. Cuman saya harap nanti pihak Museum Nasional tidak usah menulis itu Kiai Nogosiluman. Karena nanti misinformasi itu. Kesian anak cucu kita.
Wah, Yeah. naga siluman, wah, ono kinatae nganggo ikor ini, wah, tahu. Itu merusak padungan. Makanya saya bilang, saya sebetulnya merotes ini ya, melakukan kontroversi ini tidak ada niat apapun juga kecuali menyelamatkan kawruh padungan. Itu aja. Keren, Pak. Kalau teman-teman nggak suka sama saya, ya kalau teman-teman nggak suka sama saya, ya monggo lah. Gitu. Saya menyelamatkan kawruh padungan. Itu dapur babon. Nogo siluman itu dapur babon. Tidak mungkin gelar dapur babon itu isinya nogo sostro. Belum pernah saya temuin kok. Belum pernah. Belum pernah saya temuin. Nah ini jadi melebar. Entah waktu nih. Belum. Oh, enggak. Sudah habis. Masih Masih waduh, sing diomongnya apa iki kok? Baru pertanyaan ke-8 dari 27 pertanyaan. Tenang aja, Pak. Ke-8. Ya wes nanti kalau gitu saya jawab singkat-singkat aja. Apa tenang. Wes sambil ngobrol-ngobrol aja. Nah, ini Ya, Pak, ada pertanyaan dari teman bagus juga menurut saya. Jadi, gimana sih caranya ngetahui keris ini keris bagus atau enggak itu gimana sih, Pak? Ah ya, itu proses, Mas. Itu harus belajar. Harus belajar. Pertama, kita belajar pasikutan dulu. Keris ini potongannya bagaimana, wangunnya bagaimana, kemudian warongkonya, trepnya bagaimana, dan sebagainya. Itu fisik dulu lah. Fisik. Kalau kemudian ke masalah greget, buoyo, dan sebagainya, itu terlatih nanti, Mas. Itu terlatih. Saya nggak bisa ngajarin lah. Itu. Terlatih itu. Oh, ini loh. Keris yang gregetnya kayak ini loh. Sing apik. Wah, ini prayogi. Wah, duung prayogi. Nah, ini duung mahanani. Nah, itu prosesnya berjalan, Mas. Berjalan. Tapi teman-teman kita udah hebat-hebat semua. Hebat-hebat semua. Kalau ngetahui keris ini cocok sama kita, gimana Pak caranya, Pak? Nah, itu kembali lagi dikaitkan dengan kepercayaan dan simbol ya. Kepercayaan dan simbol. Jadi kadang ya orang kan menyesuaikan profesi saya itu apa, ya kan? Kemudian kita mulai mencari keris yang begini. Gitu. Nah, padahal sebetulnya semua itu dengan olah rasa, Mas. Kecocokan kita itu dengan olah rasa. Kalau memang cocok srek benar-benar itu pasti ada rasanya. Karena begini, walaupun sang empu sudah memberikan satu simbol-simbol pamor, misalnya beras utah itu untuk rezeki, ya. Kita dulu punya teman lama namanya Muhyiddin Sarkowi, ya, almarhum sekarang. Dia bawa keris kecil, Mas, patrem, pamornya beras utah. Dia percaya sekali sama kiai yang ngasih dia. Nggak tahu tuh kiai dari mana. Dia ngomong, Pak Tony, ini gue keselamatan. Itu beras utah, ya kan? Kok gue keselamatan? Beras utah itu kan tinggu karet jeken, tinggu hidup. Nah inilah untuk rezeki kita sehari-hari lah ya. Tetapi saya juga menyadari bahwa doyo ini memang dipantek dengan simbol beras utah oleh sang empu, ya kan? Tetapi sebetulnya doyo ini tetap busur anak panah, tetap anak panah, Mas. Walaupun busurnya sudah diarahkan ini, tapi anak panah ini tetap ada doyo nih, Mas. Nah, suatu saat, Mas, dia naik Vespa tuanya itu, nyelip bawa kerisnya, naik Vespa tuanya itu, tabrakan, Mas, masuk di kolong truk. Selamat, Mas. Selamat dia. Orang-orang pada jerit, waduh, gitu. Ditulungin, Mas. Selamat. Berarti itu doyonya itu memang ada doyo gitu. Gitu, Mas. Nah, ini ada pertanyaan. Jadi tidak selalu terikat oleh simbol yang dipantek oleh si empu. Oh, gitu. Nah, kalau ini Pak, cara mengetahui keris itu masih bertuah atau enggak, dia masih berjoni atau enggak, itu gimana sih Pak caranya, Pak? Itu di Sidikoro, Mas. Itu latihan itu, Sidikoro itu. Gimana itu, Pak, Sidikoro. Jadi ya kalau pakemnya caranya atau patrapnya Sidikoro saya bisa ngasih tahu. Tapi yang namanya ini loh, ini loh, tidak, ini bagus, ini enggak bisa saya. Jadi gini, ini ajaran dari
dari Sastro Jendro juga. Ya. Jadi keris itu nggak usah diunus nggak apa-apa ya. Di sor-sorannya ditempleknya di puser, ya. Tajamnya ditempleknya di dodo, di jantung. Di kiri atau kanan, Pak? Jantung kiri dong, jantung. Oh, kiri, oke. Di tapi kita sudah mandi bagus ya, bersih dan sebagainya. Nah, kemudian kita melakukan satu meditasi lah ya. Ini pakemnya begitu, patrapnya begini. Gitu, ya. Meditasi itu dengan lidah kita neken di langit-langit. Nah, neken di langit-langit, kita tarik nafas dari hidung keluar dari mulut, pelan-pelan sambil mengheningkan. Nah, sambil juga belajar membuka layar, Mas. Kita ini punya layar TV, Mas. Kita ini punya layar TV. Caranya yaitu gini, tarik nafas, terus ya, lidah tetap di langit-langit ya. Gitu. Mata kita seolah-olah dibikin 180 derajat, Mas. Disitulah nanti praktekin, nanti disitulah namanya layar TV tadi, layar. Nah, layar ini itu kalau udah terlatih cepet, Mas. Tarik layar cepet, Mas, gitu. Kalau sudah terlatih. Nah, di layar itulah, Mas, kita sering ada gambaran. Yang saya tahu kebanyakan gambaran. Ada juga fisik ya, fisik atau telinga, bisikan. Tapi yang saya tahu itu gambar. Misalnya contohnya begini. Dulu saya pernah dapat dapur sombro. Keris dapur sombro. Keris sombro lah. Kita coba iseng-iseng aja. Iseng-iseng. Tarik. Gambarannya itu, lah ini yang saya nggak bisa terangin, masih nggak bisa pastikan. Semua orang pasti beda-beda gitu loh. Ya, ada orang tua, Mas, tumuk-tumuk gitu, tumuk-tumuk perempuan, nenek-nenek di depan saya itu ngidoni, Mas, cok, tangi saya kaget, loh, iki isine simbah jahat iki, ngidoni. Nah, disinilah kita harus menerjemahkan, Mas, kita renungkan, kita terjemahkan. Ini sebetulnya apa? Nah, waktu itu iseng-iseng saya diskusi sama temen juga. Wah, ini Pak, kuwi kerismu kuwi iso nggo nyembuhke wong. Idonono wong. Wah, lah aku iso dikamplengi wong nih. Bukan Pak Idoni. Iya kan? Iya. Gitu. Yang ngomong begitu gitu. Ternyata setelah beberapa hari kemudian, setelah 3 atau 4 hari kemudian, itu ada satu keluarga gitu, ibunya itu kesurupan, Mas. Kesurupan. Semua pada mendoakan ya atas nama Allah, macam-macam lah, gini-gini. Saya juga bingung diapain orang nunggu. Wah, serem, Mas. Kesurupannya serem, Mas. Sampai guling-guling gini-gini terus masuk ke dapur ngambil golok macam-macam. Tapi nggak berani bunuh diri sendiri itu nggak, tuh bawa golok gini. Wah, kalau disamploknya ke uang kan bahaya gitu. Saya cuma mikir gini bisa sana nih. Nah, terus saya iseng, Mas, kebetulan di ruang tamu itu masih ada satu gelas aqua gitu loh. Saya iseng-iseng, oh ya, tak sembur nganggo iki. Tak sembur, Mas. Sembur gitoknya itu dilalah memang bisanya gitoknya karena di depan saya pasti disaplok, pasti disikat gitu. Di belakang saya tidur, Mas. Langsung tidur. Sampai tidur. Nah, itu sumbernya sekarang ada di tangan teman kita, Mas. Oh, kayaknya saya tahu, Pak. Ada itu, saya nggak bohong. Ada di buku tafsir keris, saya foto juga. Iya. Saya tahu itu. Ada. Tahu kan? Itu. Tahu. Menarik itu sumbernya bagus juga, Pak. Nah, ini iya, Pak, bagus itu. Sekarang dikoleksi sama temen itu. Iya, betul. Nah, kalau soal tadi, Pak, soal tuah itu tadi, itu ditentukannya oleh dapur atau pamor sih, Pak? Ini pertanyaan dari Kang Sudarno dari Malang. Masalah tuah ya?
Mm-mm. Ya, kalau saya sih tetap dari pamor, Mas. Oh, bukan dari dapur. Bukan. Kalau Oh. dapur ini hanya simbol-simbol uh, untuk apanya itu aja. Hmm. Tapi yang namanya kegiatan, kemudian juga greget-gregetnya itu udah di pamor. Kalau saya ya, karena itu memengaruhi waktu, dipengaruhi waktu dia ditempa, Mas. Hmm. Tempa lipat. Nah, dengan bara api ya, nah itu jadinya begitu. Kemudian Mm-mm. kalau dapur itu kan pembentukan, Mm-mm. jadi sudah sifatnya konsep. Hmm. Itu sudah sifatnya konsep. Oh gitu. Nah ini Pak ada pertanyaan dari teman-teman. Dari mana mengetahui tangguh keris ketika keris itu pertama baru dilihat Pak? Jadi Tangguh, tangguh cara terus. mengetahui tangguh ketika keris itu baru dilihat itu gimana Pak? Karena ada pertanyaan dari Wah, ini Mas Pramince. Eh, ini butuh jam terbang, Mas. oh, Itu. Oke. Sebetulnya definisi tangguh sendiri itu memang masih debatable kalau dipikir secara kalau itu dimasukkan dalam sains ya. Kalau itu ilmiah, scientific gitu ya, Mm-mm. itu tangguh itu masih menjadi perdebatan. Mm-mm. Tetapi kita ini hebat, Mas. Kita ini punya satu konsensus bersama ya tentang tangguh ya. Kalau orang bule saya tunjukin ini Majapahit, nggak percaya. Apalagi saya bilang ini ditemukan di Banten. Itu bukan Majapahit, itu keris Banten. Gitu. Mm-mm. Karena dia lebih menilai geografisnya, ya Mm-mm. penemuan letak geografisnya. Sementara kalau tangguh itu kita punya satu kebiasaan nangguh-nangguh itu saya cocok dengan Profesor Edi Setiawati. Sejawati ya. Mm-mm. Nah, Bu Profesor ini kan pernah menulis tentang pertunjukan-pertunjukan. Mm-mm. Kemudian juga dia pernah menulis bahwa tangguh keris itu berkaitan dengan gaya. Nah, Mm-mm. gaya itu berkaitan dengan kerajaan-kerajaan waktu itu. Mm-mm. Gitu. Lah makanya kalau misalnya Majapahit, itu gayanya pasti kerajaan Majapahit. Mataram gaya Mataram, Mm-mm. Pajang gaya Pajang, Mm-mm. gitu. PB itu saya lebih cocok di situ. Nah tapi ya ini kalau untuk orang pemula mesti belajar dulu gitu, Mm-mm. belajar dulu karena nggak gampang gitu. Apalagi sekarang ya, sekarang kan perkembangannya kan sangat maju sekali gitu loh. Mm-mm. Bahkan prosesan pun juga bisa samar mas, Mm-mm. gitu, bisa samar. Gitu. Mm-mm. Jadi kalau saya tangguh ini, yang penting itu kita harus mengetahui dulu gaya-gaya Majapahit bagaimana, Mm-mm. gaya-gaya HB7, HB5, HB3 Ya. bagaimana, PB9, PB5, PB10 bagaimana, Mm-mm. Mataram bagaimana, Pengging bagaimana. Nah, itu gaya itu baru ketemu kita tahu, wah ini tangguhnya ini. Gitu. Nah, Mm. kalau kita meneliti besi masih agak sulit. Memang di dalam buku-buku kuno ya, Kawur Padungan kuno itu ada buku keris tangguh Pajajaran besinya begini, keris tangguh ini Mm. itu susah karena dia hanya mendeskripsikan secara kata-kata, Mm. tidak ada foto. Kecuali kalau waktu itu ada foto, itu mungkin mudah. Gitu. Mm. Jadi saya kira gaya mas yang paling penting. Gaya paling penting. Kalau misalnya Pak Gaya. itu keris dibuat di era Sultan Agung, tapi karena Ya, si pemesan waktu itu pengen dia dibuat gayanya seperti Majapahit, itu seperti apa Pak pandangannya? enggak mungkin, enggak Hmm. mungkin. Karena empu, empu itu punya satu prinsip yang kuat mas. Hmm. Ketika dia memang hidup di zaman Majapahit, ya pasti dia bikinnya Majapahit. Hmm. Saya bilang empu yang hebat juga di masa kini yang barusan meninggal adalah Empu Jeno. Hmm. Empu Jeno itu tidak mau merubah, Mas. Dia Hmm. diminta. Saya dengar-dengar waktu itu Hamengkubuwono IX juga pesan ya, Hmm. tapi mungkin kurang memuaskan ya, saya nggak tahu. Nah, mungkin kan yang diharapkan kan lebar kayak Mataram. Hmm. Jeno nggak mau, tetap gitu loh. Bentuknya ya khas Jeno, ciri khas Jeno. Hmm. Gitu. Dan sekarang ini boleh dibilang Jeno ini sudah punya satu trademark sendiri gitu loh. Hmm.
punya gaya tersendiri. Itu hebatnya Empu Jeno. Dia nggak mau, Mas. Kalau misalnya suruh bikin membo-membo dengan, wah ini tangguh ini dibikin tangguh ini, enggak. Kalau pemesanan sekarang mungkin. Iya. Ya, gimana? Nah, artinya kan memang konsep putaran pun juga pasti akan mengikuti sesuai dengan gaya empu pembuatnya ya Pak ya. Berarti kalau gitu ya, konsep mutrani gitu ya. Betul. Sebetulnya yang disebut mutranin itu sebetulnya masa-masa setelah PB, Mas. Sepengetahuan saya tidak ada empu zaman Mataram dulu mutrani keris Kediri, mutrani keris Bali, nggak ada. Di era abad 19 lah, abad 19 inilah mulai ada putran, mutrani. Nah, kalau dalam konteks kembali ke soal tuah ini Pak, ada dua pertanyaan menarik dari Pak Joy Kolopaking soal selain pamor itu apakah jenis besi menentukan tuah atau tidak? Artinya gini, kalau kemudian jenis besi itu misalnya menentukan tuah, apakah misalnya keris baru itu pun juga bertuah? Nah, tapi mungkin pertanyaan ini kita jawab di sesi kedua Pak. Jadi karena Instagram Live itu kan 1 jam sekali. Nah, saya matikan dulu. Habis ini kemudian kita mulai sesi kedua. Kita jawab di sesi kedua. Oke. Baik, teman-teman tetap stay di live Instagram. Saya matikan dulu. Habis ini saya mulai lagi. Kita masuk ke sesi kedua. Karena memang mau habis 1 jam. Oke. Baik, terima kasih. Iya. Kok tampilannya gimana kok? Oke. Bentar. Ya, ini pemirsa sangat setia Pak ini. Total 60 lebih tadi yang udah nonton live. Artinya memang pola-pola kita untuk belajar ngangsu kawruh pada tokoh-tokoh perkerisan menarik dengan pola-pola seperti ini Pak. Salam kenal Pak Wiseso. Gimana Mas nggak Edwin? Nggak keluar gambarku. Bentar, tak add lagi ya Pak ya. Oke. Oh ya, deh. Oke. Baik. Lanjut yang tadi itu Pak, pertanyaan dari Pak Joy tentang soal selain pamor, apakah besi itu juga punya yoni atau tuah enggak? Artinya kan ketika memang besi itu punya tuah, tentu berarti keris Kamardikan pun juga bisa bertuah, tuh Pak? Betul. Besi memang punya tuah, Mas. Apalagi sudah membara, ditempa lipat, ya, partikelnya itu membuat energi baru. Jadi ada tuah. Walaupun itu besi kelang, itu ada tuah. Ya, saya kira tetap ada. Tapi kalau dari tampilan-tampilan visual kita nggak bisa ya Pak ya. Misalnya lihat, oh ini kerisnya ini bertuah atau enggak kayak gitu, itu nggak mungkin ya kalau dari tampilan visual ya. Tampilan visual bisa, tapi kita harus punya pengalaman. Artinya kita banyak melihat. Misalnya kita ngelihat Kanjeng Kiai lah, keris-keris Kanjeng Kiai pun beda, Mas. Pasti beda. Ini Kanjeng Kiai itu beda. Bedanya itu apa ya Pak ya? Ya itu tadi ada greget, ada ini yang mungkin guoyo itu. Itu jadi bedanya di situ. Gitu. Nah, ada pertanyaan menarik Pak. Keris itu punya strata atau kelas keris gitu nggak sih Pak? Misalnya keris Kanjeng Kiai untuk siapa, Kanjeng Kiai Ageng untuk siapa, kayak gitu ada berapa strata di keris itu Pak? Strata keris ya. Jadi gini, sebetulnya Kanjeng Kiai ini memang agak sulit kita cari asal usul dari pemberian gelar itu ya, agak sulit. Tetapi kalau saya dapat dari pitutur-pitutur sesepuh dulu ya, itu kebanyakan dulu adalah yang suka memberikan nama itu adalah Ki Ageng Selo, Mas. Nah, pusaka-pusaka Ki Ageng Selo ini banyak sekali. Dan Ki Ageng Selo ini dianggap satu orang yang sangat sakti, Mas.
Nah, pusaka-pusaka Ki Ageng Selo ini jatuh ke Pajang. Nah, ketika di Pajang itu pusaka-pusaka sebagian juga masuk ke Keraton Surakarta. Karena dia tidak banyak masuk ke Mataram. Sebabnya Gitu. kenapa, Pak? Kalau yang kita kurang tahu, mungkin masalah ini warisan aja itu. Kemudian di Mataram sendiri juga turun terbagi oleh dua lagi, terbagi oleh Hamengkubuwono, ya HB, dan Solo juga, gitu. Jadi ada lebih banyak di Solo, seperti Kanjeng Kiai Blawong misalnya, Kanjeng Kiai Ageng Blawong misalnya, itu pegangannya Ki Ageng Selo. Dan kita nggak bisa ini, Mas, kita kadang-kadang bingung juga. Kerisnya berbentuk sederhana. Kanjeng Kiai Ageng Blawong itu cuman kebulajer, Mas. Gandingnya agak tinggi. Gandingnya tinggi, gonjonya tinggi. Ada pamor cuman hanya 1 titik, 2 titik ya. Besinya istimewa sekali ya, bagus sekali. Padat ya, bagus, licin, padat ya. Lumer lah ya. Itu ya. Jadi cuman biasa gitu, nggak selalu gebiar gitu. Nah, kemudian ketika zaman mendekatin Mataram ya, Mataram, kemudian setelah Majapahit, Mataram itu mulailah banyak keris-keris gebiar kinatah emas yang juga Kanjeng Kiai. Gitu. Nah, Kanjeng Kiai itu yang paling tinggi Kanjeng Kiai Ageng. Nah, ini biasanya dikirapkan, Mas. Itu untuk siapa, Pak? Kalau Kanjeng Kiai Ageng itu peruntukannya yang atau biasanya yang... turunnya dari raja ke raja. Oh, Turun ke artinya... raja biasanya. Iya, turun ke raja. Gitu. Nah, Kanjeng Kiai Ageng, kemudian Kanjeng Kiai, kemudian orang bilang Kiai. Kalau Kanjeng Kiai Ageng ini jarang keluar, Mas. Nah, seperti misalnya Kanjeng Kiai Anggrek Hura misalnya. Mungkin Mas Tunggul juga pernah dengar. Iya. Kanjeng Kiai Anggrek Hura ini dulu keluar tapi secara katakanlah seperti dicuri orang atau digaduk gitu loh. Dipinjem nih dibalik kayak gitu loh. Nah, itu. Nah, ketika itu dia dibeli dijual ke orang Pasar Gede, di daerah Pasar Gede. Musibah, Mas. Nah, ini kalau tadi saya bilang ada sesuatu yang negatif karena ini perlakuan manusianya, Mas, bukan kerisnya. Ya, bukan kerisnya. Perlakuan manusianya. Sampai akhirnya Kanjeng Kiai Anggrek Hura ini jatuh masuk ke Pak Butikwan, Panembahan Harjonagoro. Ya. Nah, disitulah Panembahan juga udah yakin gitu loh bahwa ini nanti urutannya dari sini nanti balik ke saya gitu loh. Karena waktu itu dia yang pegang. Gitu. Balik ke saya. Kanjeng Kiai Anggrek Hura itu Lok 3 Keleng ya. Kinatahnya itu anggrek bagus sekali, kasar gitu. Ya, itu Kanjeng Kiai Anggrek Hura. Lalu berarti di bawah Kanjeng Kiai ada Kiai, di bawah Kiai ada apa, Pak? Enggak. Jarang lah orang menyebut selain Kiai ya udah selesai. Kalau gelar Kiai misalnya itu nggak ada ya di Jawa itu ya? Ki itu masih Hindu-Buddha, Mas. Jadi gini, zaman dulu itu sebutan dari keris itu empu menyebutnya Sang Balebang, Sang gitu, Sang Nogosiluman, Sang gitu ya. Kemudian ketika Islam masuk, berubah menjadi Sang menjadi Kiai. Gitu. Berubah menjadi Kiai. Artinya kalau pemberian nama atau gelar terhadap satu keris itu
kalau dulu kan mungkin adalah wilayah apa ya, wilayah monopolinya keraton misalnya. Kalau sekarang Betul. apakah setiap orang misalnya kayak saya misalnya boleh nggak Ya. memberikan gelar terhadap atau memberi nama pada keris saya gitu, Pak? Ya, kalau kalau sekarang ya, kalau itu keris Kamardikan ciptaan kita, Mm-mm. itu pantaslah kita memberi nama. Artinya bahwa inilah karya saya untuk membedakan karya yang satu dengan yang lain. Mm-mm. Seperti karya sastra, karya lukis misalnya. Wah, Mm-mm. ini lukisan saya kasih nama ini misalnya matahari terbit misalnya. Oh, ini itu bisa. Tetapi kalau keris keris sepuh ya, keris sepuh kemudian kita seneng gini 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 gini, kita sebut ini namanya kiai ini, ya monggo itu untuk diri pribadi, Hmm. diri pribadi. Oh gitu, oke. Nah, Ya. soal ini Pak, apa namanya, pertanyaan dari Pak Atwi Hantoro. Nah, sebagai pemula, apa saja yang harus diperhatikan atau dipelajari kalau mau memahari keris, Pak? Terus kemudian urutan dapurnya itu kalau mau memahari keris sebagai pemula itu dari dapur apa aja hingga ke apa, Pak? Oh gitu. Mm-mm. Ya, kalau kalau untuk memahari keris ini ya yang penting ya punya punya konsultan lah. Hmm. Karena keris sekarang ini kan pertama ya, keris sepuh itu kan juga udah jarang sekali. Mm-mm. Udah sulit untuk mencari yang bagus ya. Mm-mm. Jadi perlu konsultan, Mm. perlu konsultan. Mm. Kemudian kalau masalah kecocokan dia ya sekarang profesinya apa, kira-kira ini gimana. Tapi Sebetulnya yang paling aman ya membeli keris yang zaman sekarang, keris hmm. Kamardikan Hmm. gitu. Karena keris Kamardikan pun nanti 100 tahun juga udah menjadi antik. Mm-mm. Kalau keris sepuh udah nggak kuat mas sekarang. Keris sepuh udah ratusan juta yang bagus itu. Udah mahal-mahal ya Pak Warongkonya mahari dia ini. bisa. Iya, warongkonya aja sudah bisa 10 juta warongkonya aja, belum selutnya. Selut berliannya udah berapa puluh juta gitu loh. Jadi Mm-mm. susah gitu. Tapi keris Kamardikan sekarang juga nggak murah, Mas. Mahal sekarang. Mm-mm. Ya mahal gitu. Nah, Hmm. jadi gini, eh, waktu itu ya, waktu itu saya pernah diminta oleh wartawan ya, saya lupa masalah apa itu, untuk wawancara tentang bagaimanakah supaya keris ini disukai oleh milenial, Hmm. disukai oleh anak-anak muda. Mm-mm. Waktu itu saya mengundurkan, saya tidak mau. Karena permasalahannya apa? Keris ini sangat eksklusif dan spesifik. Hmm. Gitu. Nggak mungkin sekarang anak muda dicekokin keris langsung mau gitu loh. Mm-mm. Anak muda ini keris gini 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 apa gini 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 diguyu kita mas. Gitu loh. Makanya biarlah mereka yang mulai tergerak untuk mempelajari keris ya Mm-mm. itu baru mulai kita kita arahkan, kita tampung, kita bantu, ya kita bantu konsultasi, kita ini bahwa ini keris Kamardikan, tapi ini keris Kamardikan yang sulit, ini bagus sekali, faktor kesulitannya tinggi, seninya bagus, potongannya bagus, ini justru melebihin keris-keris tua yang sudah kropos gitu loh, nilainya. Nah, itu jadi kita jelaskan apa adanya. Kemudian juga anak-anak muda ini, jadi kita kembali lagi ke manusia, Mas. Mm. Manusia itu tidak lepas dari revelation. Mm. Jadi ada wahyu tinuntunnya, Mas. Mm. Mas Teguh, Mas Unggul sekarang seneng keris ya. Itu mungkin dulu-dulu juga ada sesuatunya sehingga ada revelation ke Mas Unggul. Gitu. Mm. Tapi kalau memang orang yang nggak seneng keris, yang nggak bakal sampai kapanpun gitu. Mungkin katakanlah siapa ya orang-orang ini nggak bakal gitu loh. Tapi Mm. kalau ya kayak saya mas, saya itu kelas 4 SD, kakek saya itu tukang kir di Pegadian Baluwerti. Mm. Sehingga kakek saya itu barang antik banyak, Mm. termasuk keris-kerisnya.
termasuk keris-kerisnya. Hmm. Tetapi ketika anak-anaknya semuanya pada beragama, ya ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Islam dan sebagainya, kakek saya merasa bahwa ini keris peninggalannya dia lebih bagus dilempar ke orang lain, dihibahkan ke orang lain. Waktu itu kalau nggak salah sih dibeli sama salah satu perusahaan besar lah di Solo lah. PT Bangjo atau apalah gitu. Mungkin kalau orangnya ini mungkin masih bisa ngomong. Ketemu saya masih bisa ngomong. Saya Mas kelas 4 SD. Itu ketika misalnya Kanjeng Sumodiningrat datang ngobrol-ngobrol sama mbah saya, eyang saya ini. Ya. Saya sering nguping, Mas. Ini ya ramudeng gitu loh. Ramudeng. Loh, saya dulu pernah ya, ada bentuk keris yang lucu, Mas. Bentuk keris yang lucu. Rongkonya bagus, Mas. Rongkonya bagus. Nah, setelah saya coba bawa kemana-mana ya, toh. Saya bawa kemana-mana. Itu waktu itu masih kelas 5 SD. Ya. Ada orang tua yang ngomong, ikut jenenge pangot, Dik. Loh, ternyata lucu itu karena pangot itu, Mas. Untuk kelapa itu loh. Ya kok pusoko loh, saya bingung saya. Nah, itu. Jadi saya nggak ngerti. Nah, setelah saya itu SMA, nah itu dilalah ya. Tonggo saya itu namanya Ndoromas. Saya lupa Ndoromas siapa. Itu kalau adol keris, Mas. Malu, Mas, dia. Masuk Kanjeng Keraton. Adol jual keris itu malu dia. Manggil saya Ndoromas. Kan? Gawanen yang pasar Triwindu di Solo itu ada pasar antik namanya Triwindu. Langsung saya naik sepeda, dik. Nanti balik lagi. Dinyang sak ngene ditawar segini Ndoromas gitu. Ya wis, nanti saya dikasih uang jajan. Itu SMA, Mas. Itu sering gitu, sering. Kadang-kadang saya nggak ada sepeda, dibecake, dinaike becak. No, ongkosnya becak. Dolen yang ngene Triwindu. Lama-lama saya mikir, Mas. Kok yang ini kok tuku larang ya? Ini apa? Lama-lama saya belajar. Ini ada dapur ini. Oh, ini pamornya kul buntet ini. Sampai saya akhirnya sekolah di Jogja ya, kuliah di Akademi Seni Rupa Asri ya. Disitulah saya kumpul, Mas. Sering belajar sama Romo Narjo, kenal sama Lumintu, Pak Lumintu. Ya, yes, pokoknya orang-orang itu ada lagi bakul beras itu siapa itu Pak Sapa itu. Wus kenal semua ya orang-orang tua Jogja itu. Saya pelajarin benar-benar keris itu. Jadi saya belajar keris itu pas benar-benar belajar itu 1976. Wow. Udah puluhan tahun, Pak. Betul. Saya belajar. Gitu. Saya belajar keris di situ. Sampai keinginan aku kudu iso ndelok keris gotik son piye carane Manembana Janagara. Gitu. Ilalah itu temennya ayah saya. Namanya orang Tionghoa, namanya Om Chongling. Itu kenal baik sekali sama gotik son. Om, aku diajak naik dolan ke sono. Diajak Mas saya. Tapi ya cuma nongkrong mentelengin tok gitu, nggak pernah ini. Itu SMA itu. Mentelengin, nggak tahu apa-apa ya. Itu sejarah. Lah, itu saya bilang tadi revelation. Dari kakek saya, langsung musnah itu. Keris sudah nggak punya. Antik nggak punya. Katakanlah barang-barang pusaka itu nggak punya. Tapi setelah itu, mulai lagi loh. Lah, ini tadi anak-anak muda ini tadi, ini pasti ada sesuatu di atasnya siapa gitu. Mas Unggul sendiri mungkin ya kakeknya, pamannya atau apa itu ada darah. Nah, jadi kita nggak bisa. Makanya saya waktu itu suruh wawancara dengan ada salah satu majalah untuk bagaimana anak-anak milenial, anak-anak muda supaya seneng keris. Nggak mungkin lah, susah. Kita tunggu aja lah mereka sendiri. Nah, itu kira-kira gitu, Mas. Oke. Nah, soal tadi, Pak, soal tuah yang kemudian kalau Pak Tony kan melihatnya ini dari pamor ya. Ada pertanyaan dari Mas Ijuk dan juga Mas Pramince itu soal ketika tuah pamor itu menjadi yoni, maka
kalau kemudian kelengan itu posisinya seperti apa, Pak? Terus apa namanya, dalam konteks penjelasan ilmiah, apakah tuah itu pamor itu mampu dijelaskan secara ilmiah, tuah pamor itu? Oke, bentar. Sepertinya, bentar. Pak Tony, oke. Pak Tony terputus, sebentar tak WA. Mohon maaf, ada gangguan. Coba saya WA Pak Tony. Monggo. Terima kasih yang udah bergabung. Ada Pak Anak Agung dari Bali, terus kemudian Pak Sanjaya, sertifikasi keris. Bentar, kita nunggu Pak Tony apa namanya bergabung lagi. Mungkin tadi jaringan beliau apa namanya ada masalah. Oke, ya. Ya, sorry Mas. Siap. Sorry, kepencet. Ya, Nah, ya, ini Mas. Terakhir apa tadi? ini Pak, pertanyaan mengenai soal apa tuah atau yoni itu kan dari pamor kan Pak, kalau tadi Pak Tony sampaikan kan. Nah, kalau kemudian misalnya dia itu kelengan, posisi keris itu kelengan, itu seperti apa tuah atau yoninya itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu, kalau tuah yoni dari pamor itu bisa nggak dijelaskan secara saintifik, secara ilmiah Pak? Ya, kalau dari pamor itu semuanya simbol ya Mas, simbol untuk menyatakan satu harapan. Jadi sebetulnya simbol itu adalah satu tanda yang memiliki gagasan. Nah itu. Jadi simbol itu dalam pamor itu ada bermacam-macam kan. Simbolnya ada beras utah, bulat-bulat, lego, garis-garis seperti yang saya bilang tadi secara umum gitu. Tetapi kalau keleng ya, keleng ini biasanya dia lebih cenderung ke arah kembali kepada pribadi. Artinya keleng ini punya kekuatan ya, tapi kembali pada pribadi. Ada orang yang bilang bahwa keleng ini adalah untuk spiritual, untuk apa namanya religius misalnya. Jadi keleng itu kalau di wayang itu dianalogikan dengan Kumbakarna, Mas. Nah itu, jadi orang yang mengabdi, orang yang wah benar-benar ini keleng. Jadi itu pribadi sekali. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya itu dari Pak PTN Sakti ya kalau nggak salah ya. Itu kalau bagi generasi muda ini kan pengetahuan tentang keris itu kan sangat minim, Pak. Sementara seringkali apa namanya informasi tentang keris itu kan munculnya dari sinetron-sinetron. Jadi yang apa namanya konotasinya itu kan kemudian negatif. Nah, sebetulnya gimana sih Pak cara mengembalikan pemahaman yang sudah terlanjur apa stigma negatif ini di kalangan masyarakat umum sehingga kemudian keris tidak melenceng dari apa namanya pesan-pesan falsafah dan lain sebagainya. Ya sebetulnya yang namanya sinetron dan sebagainya ini memang selalu ada, Mas, dan itu kita nggak bisa nolak gitu. Tetapi bagaimana aktivis pelestari keris untuk tetap aktif menulis, ya melakukan diskusi-diskusi, kemudian juga membuat katalog, kemudian juga mengadakan satu seperti ini, seperti live begini ya. Nanti akan terjadi satu market yang baru. Maksudnya market yang baru apa? Ketoprak atau sandiwara sinetron yang pakai keris-keris begitu akhirnya nggak laku nanti. Karena pengertian ini ditanamkan dan diperjuangkan oleh para pelestari keris. Gitu.
Jadi kita harus bekerja gitu. Orang-orang yang merasa bahwa aku aktivis keris, kita harus kerja gitu. Nah, seperti misalnya kita ini sudah maju sekali, Mas. Coba kita pelajari semua topik yang ada di Gonjowulung misalnya. Itu kan sudah hebat sekali, Mas. Itu tulisan bule sudah nggak ada, Mas. Sudah kalah, Mas. Gonjowulung misalnya. Iya, kembali saya ngomong begitu gitu loh. Iya. Gitu loh. Makanya sekarang ini seperti Mas Unggul tempo hari memberikan banyak PDF ke saya ya. Itu perlu gitu. Perlu disosialisasikan terus. Gitu. Sehingga biar mereka sinetron-sinetron yang ngawur-ngawur itu ya, itu biar nanti akhirnya juga nggak laku sendiri gitu loh. Nggak laku sendiri. Kita nggak bisa menentang, weh saya protes nih, nggak boleh nih. Kok keris kamu giniin? Keris kan benda budaya, ini diakuin UNESCO, gini. Nggak bisa. Itu hak mereka kok. Gitu. Itu punya market sendiri lah, makanya itu kita membuat bagaimana marketnya dia ini nanti hilang, kesedot ke kita gitu loh, ke orang-orang perkerisan gitu loh, bahwa oh ternyata keris ini benda budaya yang luhur gitu loh. Bahwa seni yang bagus, seni yang ini, bahkan pamor aja abstrak barat itu abad 19, kita abstraknya sudah ada dari sejak zaman abad 14 gitu loh. Kita itu lebih unggul gitu. Kemudian juga bentuk-bentuk dapur atau bentuk-bentuk senjata. Nggak ada senjata yang sama dengan keris. Di lain-lain tempat pedang ya kan. Paling-paling pedang lekuk seperti larbangu. Tapi keris ini kan sangat unik gitu. Nah, inilah yang dihargai oleh UNESCO. Gitu. Kalau ini sendiri gimana Pak? Ada pertanyaan dari Pak Doni itu mengenai kan kita punya banyak ragam dapur keris ya, tipologi bentuk yang beraneka ragam, kemudian pamor juga ada ratusan jenis atau varian dari pamor. Nah, sementara maknanya itu kan seringkali kadang mirip-mirip kan Pak? Makna misalnya konteks kerejekian itu diwakili misalnya gulat semongko, wasuta, kemudian udan mas dan lain-lain. Kenapa kemudian harus ada banyak varian pamor, ada banyak varian dapur, kenapa kok nggak disederhanakan itu kenapa Pak? Ya itu tadi, kalau saya kan menyederhanakan dengan kalau keris itu pamornya bulat-bulat, terus lengkuk-lengkuk itu adalah untuk kerejekian, ya. Itu namanya brasuta gitu. Tetapi yang namanya membuat keris itu kan memukul pamor dalam bara api yang semuanya membara. Jadi kita nggak bisa menentukan, oh bulat-bulatnya segini, oh lekukannya begini, ya. Terjadilah satu yang lebih padat, katakanlah pedaringan kebak. Kemudian terjadi yang begini-begini, itu sudah merupakan satu unpredictable ini pembuatan gitu loh. Jadi saya kira pamor ini nanti semakin banyak, Mas. Semakin banyak. Karena ini sifatnya juga ada hubungannya dengan teknik dan seni. Seperti zaman dulu, Kinom itu membuat gebakan ya. Membuat gebakan itu menjadi kayak neutro itu. Kayak neutro itu. Itu sebetulnya tetap brasuta gitu. Tetap brasuta lembut, cuman bentuknya cuman nginden gitu loh, udah neutro gitu. Nah, ini juga saya mau menerangkan ya bahwa sebetulnya ada istilah yang tidak sama gitu. Gedakan dan gebakan. Ini saya sudah terangkan di buku. Gebakan ini saya dapat dari Mas Tom. Ya. Mas Tom ini putra dari BBA Sumodiningrat. Dia membaca buku di dalam keraton, ya, Keraton Solo. Bahwa ada gebakan, ada gedakan. Gitu. Waktu itu saya diskusi dengan Pak Haryono Guritno dan terjadilah perdebatan. Sehingga Pak Haryono sendiri mendatangkan Julhan dari Madura. Pernah juga Jamil tidak salah untuk membuat gedakan. Gagal. Gedakan gagal. Ini teknik nih. Ini teknologi. Nah, gebakan itu beda. Jadi seperti keris-keris Pakubuwono ya, keris-keris PB itu banyak sekali yang ada nginden-nginden lekuk-lekuk yang orang nyebut gedakan. Salah. Gedakan itu udan mas, di-grip, dipukul. Nah, digedak.
Kalau gebakan itu jadi kodokan, itu di bahan itu dicoak-coak. Ada yang dicoak secara pahat benar-benar. Ada yang dipakai gerinda, ya. Nah, setelah itu digebak. Nah, kalau orang Jawa ngomong gebak itu diratake, Mas. Diratake. Diratake lah, itu jadinya itu nginden-nginden itu. Nah, itu sudah ditemukan oleh Kinom dulu. Kemudian kemudian dilanjutkan oleh Tirto Dongso, kemudian Joyo Sukadgo, ya, zaman PB10 ya, Joyo Sukadgo, itu PB banyak sekali gebakan. Bukan gedakan, salah. Gitu. Nah, waktu itu juga Pak Haryono mencoba gedakan Radadi. Nggak jadi, gitu loh. Makanya itu beda, gebakan sama gedakan itu beda. Itu teknik yang beda. Kenapa dikatakan gebak? Gebak itu ya gini, waktu kita masih kecil, Mas, kalau ada anak kecil berantem sama orang yang sudah gede, ya toh, kita kan protes. Wah, lah wong kuwi ora gebak kok berantem gitu kan. Maksudnya tuh nggak rata gitu loh. Nah, itu diratain gebakan. Kalau dari soal ini Pak, apa namanya, ketika kita bicara seorang empu kan di era milenial sekarang kan, era saat ini kan empu juga semakin terbatas karena kan ada faktor usia, ada faktor apa generasi yang tidak berjalan dan lain sebagainya. Nah, apakah misalnya ada pertanyaan bagus, kalau kita mau pesan keris baru harus ke empu atau enggak sih Pak? Atau misalnya bisa pesan ke teman-teman perajin, ke teman-teman ini di Madura dan lain sebagainya, itu gimana? Ya, jadi sekarang gini, sekarang kita anggap keris bikinan baru atau kamardikan itu sudah lebih cenderung kepada benda seni, ya, art. Ya. Nah, ini seharusnya nanti diangkat menjadi seni-seni yang ada di galeri, ya, seperti lukisan lah, ya, seperti lukisan, seni-seni galeri lah. Nah, orang yang ingin ini, yang ingin mesen ini bisa aja kepada seorang desainer, bisa, ya, kepada Besalen misalnya, ke Meloyo Kusuman misalnya, atau ke Gulo Klopo misalnya, monggo, atau ke teman-teman Madura, monggo. Karena sekarang ini yang dituntut atau yang dicari, ya, targetnya itu adalah benda seni, benda seni. Kecuali orang ini punya keinginan, misalnya Mas Unggul punya keinginan, oh ini untuk memperingati hari pernikahan atau hari apa, tolong deh gua dipikirkan bikin pusaka yang untuk diri sendiri, ya. Ini ritual perlu. Nah, kalau ritual perlu, datanglah ke misalnya ke Gulo Klopo atau ke Besalen Meloyo Kusuman atau ke Besalen Condro apa itu yang di Surabaya. Dengan tahu kan Condro Haji, nah, misalnya. Nah, kemudian doa-doanya, mantra-mantranya juga diterapkan. Gitu. Kemudian juga di Engtong-tong sendiri ya ada banyak sih. Aduh, namanya siapa tuh? Pak Ong itu juga bisa. Di sono kan ada cara-cara sesaji juga ada, ritualnya ada. Nah, ini kalau kita memang membutuhkan sesuatu yang ada seremonialnya. Kalau hanya seni aja, itu bisa aja kita desain sendiri, bahkan kolaborasi dengan si A, dengan si B, ahli apa, bisa. Gitu. Ahli tata, ahli pahat, ahli emas, itu boleh, bisa. Kalau dalam konteks dulu zaman keraton atau misalnya dalam konteks falsafah Jawa itu ada nggak sih Pak misalnya syarat-syarat khusus untuk seseorang itu menjadi seorang empu misalnya? Seorang empu ya? Atau kemudian dia layak disebut sebagai seorang empu itu apa saja syaratnya? Kan artinya kan mungkin banyak orang yang agak kesulitan untuk tahu oh ini yang bikin empu atau enggak, itu gimana Pak cara untuk tahu itu? Ya, itu memang agak sulit Mas. Itu karena empu itu sebetulnya sejarahnya memang dari dulu itu ada grade orang-orang tertentu lah. Zaman dulu empu dianggap sakti ya.
Zaman dulu empu ini kepercayaan raja, ya. Jadi kalau sekarang ini mungkin kita nggak bisa mengkategorikan ini seorang empu. Apalagi nanti kalau katakanlah diisi ya, diisi Solo ya, di Institut Seni Solo itu kan ada parodi keris, Iya. ada kuliah S1. jurusan itu. Nah, kalau apakah itu S1 itu nanti jadi empu juga belum tentu, Mas. Jadi kita susah. Kalau sekarang ini yang lebih saya tandaskan adalah karyanya. Orang yang punya karya banyak, karyanya mumpuni, karyanya bagus, konsepnya bagus, ya itu lampu untuk saat ini. Gitu. Perkara mungkin kita cuman katakanlah Mas Unggul cuman seorang desainer atau memberikan gagasan misalnya. Kayak misalnya Mas Ferry Febrianto dengan Mulyo Kusuman, dengan karya-karyanya, mungkin aja dia seperti Rio Kusuman. Rio Kusumo dulu nggak gebuk, Mas. Oh. Apa ada yang namanya Rio Kusumo itu gebuk? Nggak ada. Besalin Sri Manganti itu banyak pandai-pandainya. Rio Kusumo hanya mensupervisi, mensupervisi hasilnya untuk berbobot, gitu. Nah, kemudian walaupun kemudian akhirnya disebut empu Rio Kusumo, ya monggo, nggak tahu ya. Mungkin nanti juga ada empu Bandi, empu ini karyanya, Mas, kalau saya. Karyanya. Isi sendiri dari mahasiswa isi misalnya. Kalau nanti karyanya terus mumpuni bagus, ya itu empu. Itu empu. Gitu. Mungkin dia cuma S1 atau mungkin melanjutkan lagi sampai S2, S3. Ayo monggo. Kalau dia berkarya ya itu empu. Artinya karya yang bagus dan kemudian diakui oleh masyarakat, maka dia kemudian kayak menyandang gelar seorang empu ya, Pak ya. Betul. Betul. Ya, artinya karya itu juga diterima oleh masyarakat, gitu. Tuh, itu bisa disebut empu, karya empu. Oke, nah lantas kalau ini Pak dalam konteks pembuatan keris ada yang tanya itu ya harus dilakukan misalnya ketika keris itu kemudian layak disebut sebagai pusaka meskipun itu baru itu apakah harus dengan dia melewati tahapan apa saja Pak? Ya, itu harus ritual. Itu harus ritual. Makanya seperti besalan-besalan yang ada sekarang ini ya, itu sebetulnya sudah memenuhi syarat. Artinya begini, mereka gebuk ya, menempa sudah ada di situ menempa. Terus kemudian juga memotong keris, membentuk kerisnya ya. Itu ada. Ya. Kemudian sampai ke warangka dan sebagainya. Kemudian sekarang ini tinggal bagaimana apakah mereka ini juga mempelajari atau menguasai atau mau mempelajari bagaimana membuat sebuah keris dengan ritual yang secara adat atau tradisi tepat. Gitu. Ya. Misalnya, malam itu bahan-bahan sudah ketemu, ya semuanya bahan sudah disiapin, menghadapi selamatan, kemudian berdoa bersama. Ya mungkin doanya doa masa kini lah, nggak perlu mantra-mantra zaman dulu bahasa Jawa, nggak. Yang penting pengertian kita. Nah, itu kemudian juga kalau ada yang bisa ngitung ya monggo ngitung rumoyo dan sebagainya, ya kan. Itu terus baru gebuk pertama harinya mungkin sebaiknya hari wetonnya si pemesan, ya kan. Kemudian dilanjutkan dan terusnya. Secara tradisi itu namanya napak tilasi. Orang-orang milenial bisa. Makanya saya tempo hari kan ingin membuat satu tulisan tentang milenial tracing the past. Artinya orang-orang milenial pun bisa menapaki, menyelusuri hal-hal yang masa lalu. Nah, itu tadi pembuatan keris. Nah, itu perlu. Tapi kita juga nggak perlu berkecil hati bahwa kalau kita itu pesen sama katakanlah Malang, di Muntilan ya Heru atau di Madura itu tidak bagus, itu juga bagus. Hanya sekarang itu keinginan kita, Mas. Keinginan kita ini bagaimana gitu loh. Terhadap aspek spiritualnya
keinginan kita keris ini. Oh gitu, oke. Nah, pertanyaannya juga masih nyambung, Pak. Kenapa kemudian kalau orang sekarang itu membeli keris itu disebut dengan memahari, dengan mas kawin, bukan jual beli itu? Ya, Kapan sih Pak itu bahasa itu muncul? ya itu zaman dulu lah itu supaya halus aja. Mm-mm. Jadi kita kalau menjual keris itu kan malu, Mas. Mm-mm. Wah, kok pusaka didol ya. Mm-mm. Mbok tulung dimahari ya, tulung dimahari itu kan cuman kata aja itu. Mm-mm. Itu cuman sopan santun, menghaluskan aja. Saya kira ya untuk saat ini juga kita sudah mulai harus secara trading gitu. Kalau memang kita memang penjual keris ya trading. Aku duwe keris ini apik iki nyo, aku buka rego sakmene ya gitu. Buka harga segini, lo berani berapa gitu. Tapi kalau memang halusnya mahari pinten toh Mas gitu. Mm-mm. Ya, Mas kawinnya berapa lah. Itu bahasa aja Mas. Mm. Itu bahasa. Oke, ada Itu pertanyaan. halusnya orang Jawa, halusnya orang Jawa zaman. Artinya sebagai satu bentuk etika penghormatan gitu juga ya Pak ya? Betul, Oh. betul. Tapi juga tidak salah kan Pak, kalau misalnya anak-anak muda yang sekarang misalnya, Mas saya mau beli kerisnya gitu kan juga nggak masalah kan Pak? Nggak salah, Oh. nggak salah, nggak salah. Buka piro itu, harganya piro itu nggak salah, nggak salah. Wani piro kan gitu. Wani piro itu masa sekarang sih nggak salah. Oke, nah ini Pak, berikutnya ada pertanyaan dari Mas Yan Epredi itu soal sebetulnya sejak kapan sih Pak itu muncul pamor? Itu sejak zaman kerajaan apa atau kemudian sejak kapan pamor itu muncul? Ya, kalau sejak kapan zamannya itu kita sulit untuk mendeteksi ya. Tetapi sebetulnya itu karena ekses dari teknologi, teknik ya. Jadi ketika besi heterogen ya, yang ditempa, dilipat ya, ditumpuk, itu dengan pemanasan tertentu ya, itu kalau pemanasannya ini tidak tepat titik itunya, titik baranya itu ya, titik didihnya itu nanti akan mengeluarkan garis-garis sanak, Mas. Itu yang disebut overreaksi dari besi-besi heterogen. Nah, overreaksi ini menjadi garis-garis ya. Kemudian inilah kreativitas dari para empu dulu ya, pandai-pandai dulu. Dengan adanya garis-garis ini disengaja akhirnya dibuatlah motif pamor. Ya, tapi kapannya saya nggak tahu ya. Nah, keluarnya sana, keluarnya garis dan sebagainya, dibikinlah motif pamor. Nah, waktu itu mereka masih mencari pasir besi di pantai, ya, pasir besi di laut, pantai. Di mana pasir besi itu masih ada titanium, bukan titanium, ada nikel. Sehingga disitulah mulai terjadilah pamor. Karena nikel itu tidak bisa menyatu dengan fero, dengan besi. Gitu. Nah, kemudian juga saya sih menduganya dari Cina dulu, gitu, ada yang namanya arsenik, ya, warangan. Ya. Warangan. Sebetulnya warangan ini sebetulnya anti korosi, Mas. Warangan ini atau arsenikum ini sebetulnya untuk anti korosi. Jadi ketika keris sudah jadi, supaya tidak cepat kropos, direndamlah dengan warangan dan citric acid dan jeruk. Coba sekarang kalau mau dieksperimen ya, cobalah Anda ngewarangin, nggak usah diminyakin. Ngewarangin, selesai diwarangin kering, masukkan ke air. Sebulan, 2 bulan tidak akan keluar karat. Tidak akan keluar karat. Nggak usah diminyakin. Cobalah. Jadi warangan itu anti korosi. Asalnya begitu. Namun ketika diwarangin, si nikel tidak nyerap. Sehingga terjadilah motif pamor tadi. Gitu loh. Nah,
dari motif amor yang sebetulnya tidak sengaja keluar dari overreaksi dari besi heterogen, mulailah mereka melakukan satu rekayasa motif pamor. Nah, ini sudah merupakan seniman. Ini pelukis abstrak zaman dulu. Ini nggak gampang. Jadi sejarah kita ini sebetulnya kalau kita pelajarin benar-benar, empu-empu dulu itu memang sudah hebat. Ada pertanyaan bagus Pak dari Pak Bunce. Jadi Pak Bunce, Oh iya. peran keris Ya, kalau di salam. Iya. Gimana? Jadi kalau peran keris itu kan di masa lalu udah jelas ya, artinya dia punya peran dalam konteks kerajaan, tata kelola pemerintahan dan lain sebagainya. Nah, kalau peran keris misalnya di masa depan itu kira-kira seperti apa, Pak? Ya, peran keris di masa depan tetap dua macam. Yang pertama sebagai piandel, spiritualnya juga tetap dipelihara ya, gitu. Tapi mungkin modelnya mungkin sudah modern ya, milenial ya, sudah modern. Artinya pengertiannya itu misalnya ini piandel atau jimat itu sudah beda dengan masa lalu ya. Kemudian yang kedua adalah benda seni, Mas. Barang-barang galeri ini nanti, seni galeri. Jadi saya melihat bahwa nanti itu keris ini banyak sekali kreasi-kreasi baru, ya, kreasi-kreasi baru dengan konsep-konsepnya, ya. Bahkan kemungkinan nanti ada setiap keris ada bukunya, gitu. Setiap keris ada konsepnya, gitu. Nah, itu nanti ini yang menjadi satu akomod ini apa komoditas seni, gitu. Dan ini nanti juga nilainya pasti tinggi, gitu. Sementara yang ini juga nggak tertinggal, Mas, nggak tertinggal karena sekarang juga seperti Besalen Mulyokusuman ya, itu kan menghidupkan kembali Besalen lama. Artinya napak tilasin dia, gitu. Napak tilasin. Tinggal nanti bagaimana dia dimandekani oleh orang yang mampu nggak dalam hal spiritualnya, ya, gitu. Nah kalau dia nanti ada spiritualnya yang katakanlah mungkin mempunyai ya Mas Roni misalnya, wah nanti terus mempelajari gini atau mungkin dia berkolaborasi dengan katakanlah Empu Totok Brojo misalnya, dengan kenal kan Empu Totok dia berkolaborasi bicara mengenai weton ya, mengenai penanggalan Jawa, hitungan-hitungan, ini bisa berkembang juga. Dan ini dua masalah yang nanti akan terus berbeda, sama-sama bernilai. Sama-sama bernilai. Artinya kan dalam konteks yang lebih luas atau lebih dalam konteks kebangsaan, keris ini juga bisa menjadi satu identitas nasional kita sendiri kan, Pak? Betul. Ya. Sekarang pun sudah menjadi identitas nasional, Mas. Ya, sekarang pun sudah menjadi identitas nasional, sudah menjadi ikon ini keris ini. Gitu. Ada pertanyaan juga dari Mas Robert tentang teknik pembuatan pamor kita itu kan mirip pedang Damaskus. Nah, apakah memang teknik pamor itu terinspirasi dari Damaskus atau bukan sih, Pak? Nah, itu agak sulit kita ini. Kemungkinan bersamaan, Mas. Jadi ada benang merah kebersamaan. Gitu. Jadi teknologi besi ya setelah teknologi Dongson, empu perunggu ya, berubah menjadi tempa lipat ya, besi tempa lipat ya. Nah, itu di sana juga muncul gitu mungkin. Sama mungkin. Karena juga di India, Mas, kita jangan salah, tidak mesti Damaskus loh. Di India juga ada penempaan yang disebut Bud dan sebagainya itu India. Jadi saya kira benang merahnya sama, tapi siapa yang dulu itu saya kira nggak bisa ditentukan. Apakah keris itu niru Damaskus, apakah Damaskus niru keris, apakah niru India, kita nggak bisa ditemukan. Yang jelas setelah perunggu, setelah kebudayaan perunggu tergantikan oleh kebudayaan besi tempa lipat ini. Oke.
Oke, nah ini pertanyaan terakhir Pak, karena kan memang kita kan sesinya 2 jam, takutnya kan nanti ada kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, pertanyaan terakhir, kalau Ya, harapan Pak Tony sendiri dalam konteks pelestarian Grace saat ini seperti apa Pak? Terhadap teman-teman milenial, terhadap apa namanya para aktivis atau pelestari Grace saat ini misalnya. ya. Biar mengalir aja, Mas. Mm-mm. Biar mengalir. Kemudian para aktivis pelestari ini juga mencoba untuk berkarya. Mm. Berkarya itu macam-macam. Berkarya bisa berkarya keris, bisa menulis, bisa mengadakan penelitian, bisa riset mengenai ini, kemudian dipaparkan. Nah, jadi sebetulnya kita butuh majalah atau butuh satu media baru yang betul-betul membawa ini apa namanya menampilkan kegiatan-kegiatan para pelestari keris gitu. Kita nggak Mm. bisa Mas memaksakan orang lain gitu, nggak bisa. Mm. Jadi kita harus aktif sendiri gitu. Kemudian juga bagaimana kita bisa lebur ya. Seperti dulu kan boleh dibilang namanya paguyuban dan sebagainya itu kan cukup menghidupkan gitu. Mm. Cukup menghidupkan. Nah, sekarang ini bagaimana ada satu wadah ya, wadah yang lebih bagus lagi, artinya lebih bisa membawa merangkul semuanya dari pedagang, pelestarinya, karya, senimannya, kemudian penjualnya, kritikus seninya. Lah ini kita belum ada, Mas. Kritikus seni belum ada. Mm. Kritikus seni, kemudian itu perlu penulisan. Kita nggak boleh minder lah katakanlah. Mm. Bikinlah tulisan. Orang yang belum pernah menulis, ya, cobalah menulis. Mm. Seperti kayak Gonjo Wulung misalnya. Gonjo Wulung tuh kalau dikliping jadi buku yang hebat. Mm. Buku yang hebat itu. Nah, kita harus punya itu. Bagaimana? Gitu. Supaya ke depan itu terus semakin nih. Loh, saya tuh sampai ngomong loh Mas, waktu kemarin ya, katakanlah di Ponorogo itu. Mm. Ya kan? Saya tuh sampai ngomong bahwa keris itu sekarang udah maju. Mm. Yang namanya krisologi yang dulu ditentukan oleh dicanangkan oleh Kanjeng Gusti Hadiwijaya. Hadiwijaya itu, ya Mm. tahun sekian ya 61 Bapak. Mm. Kemudian juga dipanaskan lagi, di awareness lagi sama Haryono Guritno ya, Bapak Haryono Guritno yang disebut krisologi ini harus. Dan ini sudah sebetulnya sudah semakin matang. Tinggal bagaimana nih yang ahli membuat satu keilmuan menjadi keilmuan gitu. Makanya saya tuh ngomong, ketika penelitian di Monogoro, penelitian yang sudah buntu kemarin itu, ya, semuanya kan buntu sebetulnya, sudah buntu. Lah itu harus penting diserahkan kepada pakar-pakar keris, yaitu dengan pendekatan hermeneutika kawruh padunungan. Itu mau nggak mau. Itu mau nggak mau itu. Jadi saya bukannya saya menyalahkan si A, si B, si C. Keris jangan disingkirkan. Keris jangan nggak dianggap. Sekarang keris ini penting. Dan orang-orang seperti kita ini, kalau nggak ada kita, laporan ke UNESCO udah nggak ada, Mas. Bisa disetip kita. Kita tuh bisa disetip gitu. Di-delete ntar. Ah, ini keris orang bukan Indonesia ini ternyata. Nah, gitu loh. Jadi kita ini punya satu, ya nggak pamrih lah, kita ini suatu kesenangan ya, punya kesenangan yang untuk kemajuan perkerisan Indonesia. Oke. Gitu. Nah ini ada 2 pertanyaan, karena ini wajib Pak. Loh, kok dia ngomong apa namanya, promosi buat jenengan juga. Jadi gimana caranya teman-teman itu bisa dapat buku tafsir kerisnya jenengan ini. Terus kemudian yang kedua itu ada wacana lagi nggak sih Pak nerbitin majalah Pamor? Ya ini promosi Pak soalnya. Jadi gimana caranya teman-teman beli jenengan itu? Iya, terima kasih ya. Bisa tuh buku tafsir keris itu masih ada. Monggo hubungin saya nggak apa-apa. Hubungin saya nggak apa-apa. Nah, karena sudah nggak ada agennya. Sekarang ini tinggal ditaruh di rumah. Tapi juga udah tinggal sedikit ya. Tinggal sedikit. Paling-paling masih sekitar 200-an lah. Kemudian kalau majalah Pamor itu
saya kira agak sulit untuk diterbitkan lagi. Karena waktu itu memang pemasarannya itu Pak Sugeng ya. Pak Sugeng itu memang gigih sekali. Itu kalau istilahnya orang itu udel jaran, Mas. Udel jaran. Dia bisa, betul. iya, dia bisa nawarkan ke mana-mana, ke Persada Kemala, ke siapa aja itu. Jadi pamor itu nggak masuk Gramedia, tapi masuk ke ini langsung ditebar gitu. Di Gramedia ada, di mana-mana ada. Itu kalau sekarang kita terus pemasarannya kemana gitu, susah. Kecuali ada orang yang bisa memasarkan, ya oke, kita mau bikin majalah lagi. Tetapi jangan salah, sekarang ini juga ada Kris News. Ya, cuman mungkin teman-teman kita ini belum langganan ke Kris News ya. Karena gini, kalau web itu, kalau website itu, kalau saya mengharapkan udah langsung login masuk gitu loh, nggak perlu syarat-syarat tertentu gitu. Nah, mungkin Kris News itu nanti banyak orang yang akan mengikuti. Ya. Jadi website cukup bagus, website yang terbuka aja. Jangan pakai login ini ya, susah dah, orang nggak pada masuk. Gitu. Jadi medsos ini bagus, Mas. Dan kayak Mas Unggul kemarin misalnya ada PDF ditawar-tawarkan ini juga bagus. Iya. Bagus. Karena nantinya itu, iya gimana? Makanya kan memang pola-pola kayak diskusi lewat live Instagram ini yang tidak perlu password, nggak perlu orang harus daftar, memang coba untuk tak lakukan, Pak, memang. Betul. Nggak perlu password, nggak perlu masuk. Loginnya gampang. Ya, betul, Mas. Betul. Ya saya kira pergerakan sudah cukup maju. Betul. Oke. Baik, Pak Tony, karena memang juga ini juga udah adzan zuhur dan kita juga 2 jam bersama Pak Tony. Saya kira kita banyak dapat ilmu, banyak dapat pengetahuan, pencerahan, dan bahkan saya sendiri kan misalnya tiap hari nonton Kris pun juga, ternyata ada ilmu-ilmu seperti ini yang tidak pernah saya dapatkan. Nah, ini kan juga menarik. Nah, harapannya juga tadi ada beberapa yang WA, pola-pola seperti ini bisa kita lanjutkan lagi nanti di kesempatan-kesempatan berikutnya. Baik. Terima kasih sekali lagi Pak Tony atas waktunya dan juga teman-teman semua yang telah selama 2 jam ini nongkrongin. Ternyata ada sekitar 60-an lebih yang selalu ikut live kita, dan terima kasih. Nanti kita mungkin lanjutkan obrolan berikutnya itu nanti tentang falsafah wayang. Insya Allah hari Rabu sesuai dengan nanti jadwal saya share di Instagram maupun di Facebook. Terima kasih Pak Tony, selamat beraktivitas, sehat selalu. Ya, salam buat teman-teman semua. Salam buat teman-teman semua. Siap. Ya. Terima kasih banyak Pak Tony. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum.